Selamat pagi semuanya, apa kabar? Udah semangat dong ya, ini udah jam setengah 11 siang, kayaknya harusnya udah pada semangat nih teman-teman semua. Nah, ini kan kalian pada tahu kan ada pepatah yang mengatakan bahwa eh, gak kenal maka gak sayang. Kalau gitu kita kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Ardelia dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Matematika angkatan 2018. Nah, aku di sini gak sendiri loh teman-teman, aku ditemenin sama teman aku. Boleh Kak Popol? Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, teman-teman SMA Bosa Yogyakarta. Oke, mungkin sebelum kita melanjutkan sesi presentasi, kita nonton video dulu kali ya Kak Popol. Boleh di-share Kak videonya? Oke, yuk kita tonton bersama. Providing not just education, but experience as well. Consisting of several faculties, namely the Faculty of Economics, the Faculty of Law, the Faculty of Social and Political Sciences, the Faculty of Engineering, the Faculty of Philosophy, the Faculty of Technology, Information and Science, and the Faculty of Industrial Technology. Established in Bandung, West Java since 1955, Parahyangan Catholic University is the first private Catholic university in Indonesia. Having been accredited A, Parahyangan Catholic University is the best private university for Sumatra, Jakarta, West Java, and the Banten area. With high-quality facilities and infrastructures, in addition to its competent lecturers and staff, UNPAR is able to produce students of the finest intellectual caliber and moral fiber. Based on divinity, UNPAR develops knowledge by conducting research to be dedicated to society at large and the local community in particular, in accordance with the Sanskrit motto, Bakuning Hyang Mari Guna Santyaya Bhakti. Parahyangan Catholic University has been able to attain a myriad of achievements, both at the national and international level, in both academic and non-academic fields. UNPAR will help you explore the deepest potential in you, accommodating your talent and your desire for learning. This can be accomplished through arts, sports, martial arts, and many others with interested communities. UNPAR will always try to improve and evolve in every possible aspect, and will do its utmost to serve the community at all times. Everyone here has equal rights, no matter what their background might be, so that we all feel part of Parahyangan Catholic University. Oke, nah tadi kan kita udah sama-sama ngeliat video pembukaan tentang apa itu UNPAR. Nah untuk lebih lanjutnya bakal aku jelasin sedikit ya. Jadi UNPAR didirikan pada tanggal 17 Januari sejak tahun 1955. Jadi udah berdiri sekitar 65 tahun loh teman-teman, dan merupakan universitas Katolik pertama dan tertua di Indonesia. Dan kalau yang kalian lihat nih di sebelah kanan kalian, ini tuh bakal jadi gedung baru teman-teman kalau emang teman-teman akan masuk ke Universitas Katolik Parahyangan. Oke, boleh next Kak? Nah, UNPAR sendiri sudah memiliki lulusan lebih dari 50.000 lulusan. Ada nih yang kalau kita lihat nih, ada Hotman Paris yang merupakan lulusan hukum, ada Tulus yang merupakan lulusan arsitektur, ada juga penulis novel Di Lestari, dan yang gak kalah keren nih teman-teman, ada Rini Sugiarto. Teman-teman tau gak sih yang bikin film animatornya Marvel, Iron Man, Captain America? Nah, Rini Sugiarto ini yang merupakan animator dan merupakan lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan. Boleh Kak? Oke. Saat ini di UNPAR sendiri terdapat lebih dari 10.000 mahasiswa, yang 126 mahasiswanya merupakan mahasiswa internasional yang sedang melakukan student exchange, bahkan sedang melakukan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
Jadi buat teman-teman yang mau nyari orang-orang yang ganteng, cantik, bisa banget nih masuk ke Unpar. Siapa tahu kan ketemu-ketemu buat cuci mata gitu teman-teman. Nah, cuman teman-teman jangan khawatir ya, biarpun mahasiswa kita banyak, kita juga memiliki banyak banget dosen yang mendukung kinerja dari mahasiswanya. Terdapat lebih dari 400 dosen yang hampir semuanya sudah lulusan S2 dan bahkan sedang melanjutkan studinya ke jenjang S3 maupun dokter. Dan yang nggak kalah penting, Unpar ini sendiri sudah berakreditasi A loh teman-teman. Kenapa sih akreditasi itu penting? Karena ketika kalian akan mencari kerja sebagai fresh graduate, perusahaan yang akan meng-hire kalian akan melihat akreditasi dari kampus tersebut. Karena akreditasi dari kampus menunjukkan kualitas dari kampus dan mahasiswanya. Gitu teman-teman. Boleh kan? Oke, di Unpar sendiri Delia, untuk dosen-dosennya nih. oh iya, aku lupa nih. Untung Kak Papa ngingetin. Dosen-dosen kita juga bukan cuman berprestasi bidang akademik ya Kak Papa, tapi berprestasi juga di bidang non akademik atau di bidang lapangannya. Nah, kayak kemarin seperti pembangunan MRT di Jakarta, teman-teman tahu dong bangunan MRT di Jakarta. Nah, dosen-dosen dari jurusan sipil maupun arsitektur ikut turut andil loh dalam pembangunan MRT Jakarta tersebut. Dan ada juga kemarin salah satu dosen dari hukum Unpar yang menjadi saksi ahli dalam kasusnya Joko Chandra, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang dosen-dosen di Unpar sudah sangat terakui sih kinerjanya. Ya nggak Kak Pau? Bener banget. Oke, boleh next Kak? Nah, di Unpar sendiri terdapat 7 fakultas dengan 17 jurusan. Nah, fakultasnya itu ada fakultas filsafat dengan jurusan ilmu filsafat, lalu ada fakultas ekonomi, fakultas teknologi informasi dan sains, fakultas teknik industri, fakultas teknik, fakultas hukum, dan yang nggak kalah seru ada fakultas sosial dan ilmu politik. Boleh next Kak? Nah, buat teman-teman yang nanti bakal masuk ke Unpar, kalian tuh mendapatkan kesempatan spesial karena bisa ngerasain program baru yang ada di Universitas Katolik Parahyangan. Aku jelasin sedikit kali ya program barunya ada apa aja. Nah, yang pertama itu program barunya ada Integrated Arts, Cultural, and Philosophy. Ini tuh cocok buat kalian yang memang suka dengan seni apapun deh, dari seni tari, seni lukis, seni musik. Nah, kalian tuh bisa mempelajari semuanya dalam Integrated Arts, Cultural, dan Philosophy. Jadi tidak hanya terpaku dalam satu jenis seni saja. Nah, terus yang kedua ada Medical Physics nih teman-teman. Medical Physics ini tuh buat kalian yang aduh aku pengen jadi dokter, pengen kerja di rumah sakit, tapi kan biasa kalau kerja di rumah sakit harus biologi ya kuatnya ya. Nah, kalau di Medical Physics ini, kalian bisa juga mengasah skill fisika kalian. Jadi Medical Physics ini tuh bertujuan untuk mengajarkan kalian gimana sih cara-cara pembuatan mesin-mesin di rumah sakit kayak mesin Röntgen, mesin MRI, dan mesin-mesin lainnya. Seperti itu. Nah, terus nih ada aktuarial nih teman-teman yang katanya kalau lulus tuh gajinya gede banget. Jadi aktuarial ini tuh sebenarnya yang menentukan kalau misal kalian mau masuk suatu asuransi, premi yang harus dibayarkan tuh berapa sih? Nah, orang-orang dari aktuarial ini yang akan menghitung premi teman-teman. Dan orang-orang aktuarial juga yang akan menghitung berapa lama perusahaan tersebut akan bertahan atau berapa lama perusahaan tersebut akan terus berkembang. Jadi intinya tangan dari perusahaan tersebut ada di tangan kalian. Makanya lulusan dari aktuaria ini sangat dicari karena lulusannya masih sedikit banget teman-teman. Nah, terus yang keempat ada data science. Ini cocok buat teman-teman yang suka ngotak-ngatik komputer, suka main coding, tapi juga suka lihat angka, lihat matematika. Kalau nggak lihat data-data nih, kayak penasaran, aduh data sebanyak ini tuh buat apa sih sebenarnya? Nah, di data science bakal diajarin hal itu nih teman-teman. Terus ada juga digital business. Seperti yang teman-teman tahu, apalagi di masa pandemi ini ya teman-teman, kita kan semua udah serba online. Nah, dalam digital business ini bakal diajarin gimana sih cara berbisnis online yang baik dan benar. Gimana sih cara menarik pelanggan agar dapat mengunjungi Instagram kita misalnya, atau dapat membeli produk kita. Nah, di dalam digital business ini bakal diajarin. Terus yang terakhir yang gak kalah menarik ada family business. Ini tuh buat teman-teman kalau yang kayak udah mikir, aduh aku kan cuma mau lanjutin perusahaan orang tua nih kak, ngapain sih mesti kuliah? Jangan salah teman-teman.
ngelanjutin perusahaan orang tua juga harus punya basic-basic yang penting, karena jika kamu nggak punya basic-basicnya, belum tentu kamu bisa akan membuat perusahaan orang tua kamu akan terus berkembang. Nah, di family business bakal dijelasin gimana sih cara membuat perusahaan tersebut menjadi lebih berkembang dari sebelumnya, seperti itu. Nah, di Unpar bukan cuma berprestasi di bidang akademik loh teman-teman, tapi Unpar juga berprestasi di bidang yang lain. Nah, bidang yang lain apa? Teman-teman masih penasaran kan? Nah, bidang tersebut akan dijelaskan oleh teman aku. Oke, thank you Ardelia. Halo teman-teman semua, aku Pauline. Di sini akan menjelaskan terkait prestasi dan melanjutkan presentasi dari Ardelia. Tadi Ardelia kan sudah menjelaskan tentang kuliah. Belajar. Nah, menariknya teman-teman, di Unpar itu kami bukan hanya kuliah saja, tapi ada segudang aktivitas kemahasiswaan yang akan mengasah kemampuan baik akademik maupun non-akademik teman-teman. Karena Unpar sangat berfokus terhadap pengembangan sisi akademik dan non-akademik mahasiswi-mahasiswanya, baik di dalam bangku sekolah, bangku kuliah, maupun di luar kelas. Karena belajar itu bukan hanya di bangku kuliah saja nih. Mungkin teman-teman di sini yang teman-teman SMA Bosa mengenalnya dengan nama ekstrakurikuler atau ekskul. Di Unpar kami menyebutnya sebagai UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Di Unpar itu ada segudang UKM yang akan memfasilitasi dan mengakomodir hobi-hobi minat teman-teman semua. Dan juga bukan hanya hobi-hobinya aja nih, tapi ada begitu banyak kesempatan untuk mengikuti lomba, baik tingkat nasional maupun internasional. Contohnya, teman-teman bisa dilihat di sisi kanan slide, di situ kalau ada di sini teman-teman yang suka tari tradisional, suka seni, musik tradisional, bisa banget join ke Listra, ada lingkup seni tari dan musik tradisional. Teman-teman Listra Unpar ini sering diundang untuk mengisi acara misi budaya di luar negeri. Contohnya, 2 tahun lalu Listra diundang untuk mengisi acara budaya di KBRI di Prancis dan Rusia. Keren banget dong, jadi bisa mengembangkan hobi, sekaligus mengharumkan dan melestarikan budaya Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Selain itu teman-teman, kalau di sini ada yang suka nyanyi, memiliki suara yang merdu, teman-teman bisa join ke Paduan Suara Mahasiswa atau PSM Unpar. Tahun lalu PSM Unpar mengikuti lomba di tingkat internasional di Latvia, Eropa, dan berhasil mendapatkan juara 2 dan menyabet medali emas. Keren banget dong teman-teman PSM Unpar ini. Mereka tuh emang prestasinya sudah lama sekali berhasil menunjukkan prestasinya luar biasa baik di tingkat nasional maupun internasional. Namanya sudah sangat harum di tingkat universitas-universitas pun PSN Unpar paling ditakuti nih. Nah, di sisi kiri slide teman-teman, kalau suka alam, suka naik gunung, menyelam, eksplor pedalaman Indonesia, di Unpar kami ada yang namanya mahasiswa Parahyangan Pencinta Alam atau Mahitala. Nah, mahasiswa pencinta alam ini di foto ini adalah ketika mereka menyelesaikan ekspedisi Seven Summits, yakni mendaki 7 puncak tertinggi di dunia. Ada Kilimanjaro di Afrika, ada Denali di Amerika, ada Aconcagua di Argentina, dan bahkan yang tertinggi ada puncak Everest di Nepal. Unpar berhasil mengirim mahasiswi-mahasiswinya sebagai wanita-wanita pertama yang menyelesaikan ekspedisi Seven Summits di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi bahkan di Asia Tenggara. Jadi benar-benar bergengsi sekali di tingkat internasional, dan hal ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Kurang lebih teman-teman kami ini menghabiskan waktu sekitar 4 tahun untuk menyelesaikan ekspedisi Seven Summits, dan ketika mereka kembali ke Unpar lagi, pihak kampus memberikan apresiasi tertinggi berupa beasiswa atas pencapaian dan prestasi mereka. Jadi teman-teman di sini kalau berpartisipasi dalam lomba-lomba di tingkat nasional maupun internasional dan menang, teman-teman bisa diberi apresiasi berupa bantuan biaya studi oleh pihak kampus. Keren banget bukan?
Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sini ada berbagai partner internasional Unpar yang teman-teman bisa manfaatkan ketika sudah bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Unpar. Kalau teman-teman mau student exchange, summer course, short course, mau internship, atau bahkan penelitian di luar negeri, itu bisa banget memanfaatkan fasilitas ini, partner internasional universitas kami. Bahkan kalau teman-teman berhasil mendapatkan prestasi yang bagus, berupa IPK yang tinggi memenuhi syarat, teman-teman bisa dikirim secara gratis loh oleh pihak kampus. Jadi, ini kesempatan luar biasa yang teman-teman bisa dapatkan. Berkuliah di Bandung, di Indonesia, tetapi kaya akan pengalaman internasional. Keren banget tuh kan, kampus Unpar. Selanjutnya tentang pendaftaran untuk masuk ke Unpar. Nah, kami memiliki 2 jalur masuk, yaitu PMDK atau Penelusuran Minat dan Kemampuan, dan USM atau Ujian Saringan Masuk. Teman-teman, kabar gembiranya nih buat semua teman-teman SMA Bosa di Yogyakarta, bahwa PMDK Unpar tahun ini sudah dibuka sejak bulan September lalu, dan sampai 10 November 2020. Sampai 10 November 2020. Jadi tolong dicatat ya teman-teman tanggalnya, jangan sampai kelewatan. Masih ada waktu untuk mempersiapkan semua berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan. Dan kami ini sangat menyarankan buat teman-teman join di PMDK, karena tanpa tes, tanpa biaya formulir, serta kesempatan teman-teman untuk diterima lebih awal, mendapatkan slot lebih awal itu lebih besar, karena kompetitornya pun masih belum begitu banyak. Gitu teman-teman, jadi jangan lupa join ke PMDK Unpar. Selain PMDK, kami juga memiliki ujian saringan masuk yang akan dilaksanakan dalam beberapa gelombang setelah PMDK ini. Nah, untuk tanggal-tanggal pastinya belum bisa dipastikan karena kami masih fokus untuk PMDK, tapi untuk USM ini gelombang terakhirnya akan dilaksanakan setelah pengumuman penerimaan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi akan dilaksanakan setelah pengumuman PTN. Oleh karena itu teman-teman, ada begitu banyak kesempatan yang teman-teman bisa miliki untuk bergabung bersama kami. Kak, pendaftarannya gimana sih? Nah, tenang aja teman-teman. Baik PMDK maupun USM, keduanya akan dilaksanakan secara daring, yaitu di website di pmb.unpar.ac.id. Jangan khawatir, nanti websitenya akan dicantumkan di slide terakhir. Karena sekarang kita berada di situasi pandemi kan teman-teman, jadi semuanya nggak ada yang luring, nggak ada yang offline, semuanya daring dan online. Jadi dimanapun teman-teman berada, baik di Yogyakarta maupun di kota-kota lainnya di Indonesia, bisa banget join PMDK Unpar tahun ini sampai tanggal 10 November 2020. Jangan kelewatan ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya seandainya di sini ada yang membutuhkan bantuan biaya studi, di Unpar memiliki 2 jalur bantuan biaya studi. Yang pertama ada Dharma Siswa, yaitu bantuan internal dari Unpar, dan juga KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, apabila di sini teman-teman yang membutuhkan, boleh banget untuk apply ke salah satu dari 2 beasiswa tersebut. Teman-teman bisa mendapatkan 2 bantuan tersebut apabila menjadi mahasiswa baru, misalnya sekarang. Nah, pertanyaannya nih, Kak, kalau aku sudah menjadi mahasiswa Unpar di semester 2, 3, 4, dan seterusnya, tapi aku masih membutuhkan bantuan biaya studi, apakah masih ada kesempatannya di Unpar? Nah, jangan khawatir teman-teman, ketika sudah bergabung bersama kami, bukan menjadi mahasiswa baru lagi nih, udah seperti saya atau Ardelia, ternyata kesempatan untuk mendapatkan bantuan biaya studi itu masih banyak banget, baik dari internal Unpar maupun eksternal. Contohnya nih, aku coba sebutin yang dari luar Unpar ya. Ada Jarum, ada Bakti BCA, ada konsorsium dari Belanda, ada Pembangunan Jaya, dan lain sebagainya. Semua kesempatan bantuan biaya studi ini bisa teman-teman dapatkan ketika sudah menjadi mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, setelah ini aku mau mengajak kita semua untuk menyaksikan bersama sharing sedikit pengalaman dari seorang mahasiswi kami, Kak Alana. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan gambaran, oh begini ya rasanya menjadi mahasiswi Unpar. Yuk kita saksikan bersama. Every time I start the day, I think about the positive things that I can get to help me get through it. Later when I graduate, I will never forget everything about this place. Here, differences pushes us to be the better version of ourselves.
we learn to go through the limits of differences. To be a college student, for me, is a hard work with a lot of fun. More than just studying, but applying the knowledge we got into our social lives. Certainly, we are pursuing our dreams and try to create a better future. Greatness is an ability, not an ability to change the world, but an ability to change ourselves to become better and to give positive impacts for the people around us. My name is Alana. I'm a student of Parahyangan Catholic University. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sekian presentasi dari kami hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambahkan pencerahan dan juga membantu teman-teman dalam mempertimbangkan untuk jurusan maupun kuliah nanti ketika sudah lulus SMA dari SMA Bosa Yogyakarta. Nah, di sini ada beberapa jalur komunikasi kami, ada Instagram di @unparofficial, ada Line di @unpar, ada WhatsApp dengan nomor yang tertera berikut. Dan juga di sisi kanan slide ada QR code yang akan menuju ke website kami di pmb.unpar.ac.id. Di pmb.unpar.ac.id. Teman-teman di sini boleh banget screenshot, lalu sebarkan informasi ini kepada teman-teman lain di luar sana yang mungkin belum berkesempatan untuk join di presentasi kami hari ini nih. Nah, kan dari sisi presentasi sudah selesai nih, sudah mendapatkan gambaran. Oh, kampus Unpar seperti ini, dosennya seperti ini, alumninya keren-keren, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita mau kepo-kepo sedikit nih ke Kak Ardelia, sebagai seorang mahasiswi jurusan Matematika Unpar nih. Gimana sih pengalamannya ketika SMA, lalu transisi ke kuliah, dan kenapa pilih Unpar, tips dan trik, dan lain sebagainya. Oke, Kak Ardelia, boleh banget mulai sharing-sharingnya. Oke, thank you Kak Pauline. Kayaknya dari tadi kan kita udah dengerinnya cuman presentasi. Pasti teman-teman penasaran dong, kayak cerita-cerita aslinya tuh seperti apa sih? Nah, aku di sini bakal sharing sedikit kali ya, kenapa sampai aku bisa pilih Unpar dan jurusan matematika. Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya aku bingung banget aku mau masuk apa. Aku tuh punya 3 pilihan. Perminyakan, HI, dan satu lagi tuh aku diusulin sama sepupuku, kenapa kamu nggak masuk matematika aja? Secara matematika ada aktuarianya dan dengar-dengar tuh gajinya gede. Terus aku mikir, gaji gede nih, lumayan banget nih. Cuma teman-teman jangan ikutin aku ya, tetap harus sesuai dengan passion kalian dan kemampuan kalian juga. Nah, akhirnya aku cari tahu deh matematika dan kampus dengan jurusan matematika yang akreditasinya A tuh apa. Dan ternyata cuma ada 2 kampus nih teman-teman. Satu di Universitas Katolik Parahyangan dan satu lagi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Aku kan berasal dari Jakarta dan emang aku tuh udah dari SMA aku udah pikir, aduh aku mau cepet-cepet keluar dari Jakarta. Panas, gerah, macet kan, butuh hiburan baru nih. Nah, pas banget ada kampus yang letaknya di Bandung, adem, terus kemana-mana deket, murah lagi. Nah, akhirnya langsung aku cari tahu soal Unpar tuh apa sih. Nah, pas aku cari tahu, ternyata aku tuh lihat kalau Unpar tuh banyak banget kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang nantinya bisa banget ngebantu kita kalau misalnya kita mau magang atau kita mau mencari kerjaan nantinya. Ditambah dengan lulusan yang udah banyak banget, itu tuh ngebuat kita punya peluang untuk masuk di perusahaan mana aja, gitu teman-teman. Terus habis itu aku juga lihat, kalau misalnya aku masuk aktuaria Unpar, aku tuh bisa lulus 4 sertifikasi aktuaris dari 7 sertifikasi yang ada. Nih teman-teman bayangin ya, kalau misalnya aku mesti ikut ujiannya, udah aku harus belajar, aku harus bayarnya itu 1,2 juta teman-teman. Nah aku masuk Unpar, aku nggak perlu ujian, aku nggak perlu bayar, tau-tau aku bisa lulus dengan 4 sertifikasi yang ada. Kan lumayan banget ya, nyari waktu juga. Nah kayak setelah yakin, oke deh aku masuk Unpar. Nah kayak aku mulai tuh cari tahu, aku buka website Unpar dan ternyata emang lagi dibuka PMDK-nya. Nah aku coba aja, aku pikir nggak bayar, cuma masukin nilai rapot dari kelas 10 dan kelas 11, apa salahnya aku coba. Dan untungnya ketika aku coba keterima, jadi deh aku masuk di Unpar. Nah mungkin buat temen-temen nih, apalagi terutama yang udah kelas 12 nih, yang masih bingung mau kuliah di mana, kayaknya tips and trick aku bisa relate banget deh sama kalian. Jadi kalau dulu aku tuh tentuin 3 pilihan teratas yang aku mau masukin tuh apa jurusannya.
Nah, aku pilihnya antara hubungan internasional, perniagaan, atau matematika, aktuaris itu. Nah, terus habis aku udah tentuin ini 3 jurusan aku pilih pro kontranya. Aku tulis, misalnya kayak matematika, aku harus belajarnya apa sih? Terus kampus yang mendukung tuh di mana sih? Nah, dan yang paling penting ketika lulus tuh aku bakal kerja di mana? Apakah lulusannya udah banyak? Apakah lapangan pekerjaan itu luas? Nah, aku tulis deh semua pro kontra yang ada. Nah, abis aku udah tulis, aku pilih 2 pilihan teratas dengan pro terbanyak nih teman-teman. Nah, baru deh aku diskusiin sama orang tua. Kayak misalnya nih, aktuaris, aku bilang, "Ma, aku tapi kalau mau ngambil aktuaris, aku harus di Bandung dengan biaya kuliah segini, 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 dan aku harus cari kosan gini, gini, gini. Apakah orang tua kalian mengizinkan? Apakah orang tua kalian mampu untuk membayar kuliah kalian di situ?" Kalian diskusiin sama orang tua. Dan nantinya kayak gimana di sananya, apakah orang tua kalian mengizinkan kalian untuk merantau nih teman-teman, kalian diskusi dengan orang tua kalian. Nah, abis udah dapet jawabannya, baru deh kalian pilih jurusan yang paling kalian minati, yang paling pro-nya paling banyak deh istilahnya. Nah, abis itu langsung tuh mulai cari tahu kampus mana yang bisa mendukung, dan ketika udah ketemu, oke, fix mau masuk kampus ini, langsung cari tahu teman-teman ke websitenya, dia daftarnya kapan sih, dia ada persyaratan apa aja sih. Nah, baru deh mulai siap-siapin, apalagi kan sekarang semua udah online ya, semua gampang dicari, cuman memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari karena kan harus memintanya juga secara online. Nah, jadi aku saranin buat teman-teman, mumpung ini masih masa-masanya pengumpulan nilai lewat rapot doang nih teman-teman, coba aja apply semuanya, mumpung gratis teman-teman. Kalau keterimanya banyak, kan ntar tinggal dipilih mau kampus mana gitu. Paling kayak gitu sih tips and trick dari aku buat kalian. Nah, pasti teman-teman bingung dong, penasaran kayak selama kuliah tuh akan cuman kuliah, pulang, belajar, ketemu dosen, ngerjain tugas atau apa sih? Atau malah bisa jalan-jalan, bisa nggak usah masuk. Nah, itu bakal dijelasin oleh Kak Pauline. Oke, thank you Kak Ardelia. Ternyata waktu kita tinggal 15 menit aja nih dari Unpar. Mungkin aku akan cepet aja supaya kita bisa langsung Q&A nih, langsung ngobrol sama teman-teman. Kalau teman-teman udah ada pertanyaan, boleh banget langsung di chat di kolom chat selama aku masih jelasin sedikit-sedikit. Teman-teman mungkin di sini ada bertanya tentang biaya hidup di Unpar, di Bandung gimana sih? Nah, teman-teman, di Unpar sendiri tidak memiliki dorm atau asrama yang menyatu dengan kampus. Adanya seperti kos-kosan. Kos-kosannya pun itu bervariasi dari rumah, gedung, maupun apartemen dengan biaya range harga dari sekitar 800-an sampai 3 juta rupiahan. Itu pun kembali lagi ke selera kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing. Jadi benar-benar bisa memfasilitasi dan mengakomodasi selera teman-teman semua. Untuk makan gimana sih? Untuk makan kurang lebih per satu kali makan itu bisa dari angka 10.000 sampai 25.000 rupiah nih teman-teman per satu kali makannya. Tetapi menariknya adalah di seberang kampus kami di Unpar itu ada satu supermarket. Supermarket ya teman-teman, bukan minimarket. Dan itu bisa diakses dengan jalan kaki. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menekan angka biaya makan, itu bisa banget dengan belanja grocery shopping dari supermarket tersebut, lalu masak. Jadi benar-benar pilihannya terbuka lebar untuk setiap kebutuhan hidup kita masing-masing. Untuk transportasi nih, nah dari kampus ke supermarket maupun ke kos-kosan teman-teman, nah itu bisa diakses dengan jalan kaki nih, tanpa perlu naik motor, mobil maupun angkot, kayak gitu kurang lebih. Nah, pengalamanku selama kuliah nih. Oke, awalnya mungkin tadi sama seperti yang Ardelia sampaikan, belajar. Tapi aku sadari nih, kuliah tuh bukan hanya di bangku di kelas aja nih, nggak bisa akademik doang nih. Harus keluar dari kelas untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi terbaik dari kita, dan kebetulan pihak kampus, pihak Unpar betul-betul memfasilitasinya dari berbagai aspek. Aku berkesempatan mengikuti himpunan. Himpunan tuh mungkin sebutannya seperti OSIS ya. Selain itu aku juga berkesempatan mengikuti berbagai kepanitiaan, baik lintas kampus, lintas jurusan maupun lintas fakultas. Selain itu, aku juga berkesempatan, tadi seperti disampaikan, bahwa Unpar memiliki banyak sekali partner internasional. Dari situ aku berkesempatan untuk berkuliah selama 1 semester di Notre Dame University di Australia. Dan it was truly one of the best experience in my life.
Dan thanks to Unpar yang berhasil memfasilitasi semuanya dari keberangkatanku ketika aku berada di sana dan ketika harus kembali lagi ke Unpar. Selain itu, aku merupakan salah satu member aktif dari Parahyangan English Debate Society atau disingkat sebagai PETS. PETS ini merupakan kelompok debat tingkat universitas tertua di Indonesia. Keren banget bukan? Selain itu, salah satu prestasi terbarunya adalah berhasil mencapai babak grand final di National University Debating Competition atau lomba debat tingkat universitas tertinggi di Indonesia. Karena mendapatkan prestasi tersebut, Unpar berhasil mengamankan slot untuk maju ke World University Debating Competition atau lomba debat tingkat universitas tertinggi di dunia. Nanti akan dilaksanakan pada tahun 2021 di Seoul, Korea. Jadi pengembangannya tuh benar-benar dari dalam kelas, dari akademik nggak usah ditanya lagi. Sedangkan dari sisi non akademik di luar kelas seperti kepemimpinan, organisasi, teamwork, lalu dari sisi public speaking dan juga mendapatkan pengalaman internasional itu nggak usah ditanya lagi gitu. Mungkin kita udah cukup ngobrol-ngobrolnya nih, Ardelia. Kita langsung engage aja ke teman-teman ya. Aku coba cari pertanyaannya. Kebetulannya udah ada yang nanya nih Kak, kelihatannya. Kak mau nanya, keunggulan dari Unpar dari universitas lain apa sih? Oke, mungkin Kak Ardelia mau coba bantu jawab? Oke. Kalau saya ditanya keunggulan Unpar dari universitas lain, ini entar kesannya kita membanggakan Unpar banget nih Kak. Cuman kalau misalnya yang teman-teman lihat, pertama misalnya dilihat dari alumni nih ya teman-teman. Alumni itu udah ada lebih dari 50.000 orang. Otomatis taruh misalnya 5 alumni deh kerja di satu perusahaan yang sama. Berarti kalian terbuka luas 1.000 perusahaan yang kalian bisa coba apply untuk masuk dan bekerja nantinya. Nah terus karena Unpar ini sudah berdiri lama sekali, jadi Unpar juga sudah diakui dan sudah dikenal oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Dan akreditasinya pun sudah dan fasilitas-fasilitas yang ada pun sangat menunjang. Ditambah lagi dengan adanya international partner yang dapat memudahkan teman-teman semua untuk melakukan student exchange, bahkan bisa diberikan waktu berkuliah selama 1 tahun di luar negeri sesuai dengan universitas pilihan teman-teman. Bahkan sampai biaya pesawat dan biaya tinggalnya aja bakal dibayarin sama Unpar loh teman-teman. Benar banget. Mungkin mau menambahkan nih. Boleh kamu Pau. Untuk kualitas hidupnya nih teman-teman. Karena tadi Unpar itu kan didirikan tahun 1955. Pada masa itu ketika kepemimpinan Presiden Soekarno, itu ada suatu peraturan baik untuk lembaga pendidikan mau dari tingkat sekolah maupun perguruan tinggi itu harus berlokasi jauh dari pusat kota. Karena untuk mencegah adanya intervensi yang tidak diinginkan dengan lembaga pendidikan. Nah itu Unpar terkena implementasi dari peraturan tersebut. Jadi Unpar itu bukan berada di jantung kota Bandung, tapi berada di sekitar lokasi Bandung Utara, yang mana udaranya bersih, segar, sejuk. Jadi kualitas hidupnya tuh sangat-sangat oke banget, kayak tapi kayak di luar negeri rasanya, kayak bagus gitu. Jadi benar-benar dari sisi akademisnya tadi sudah disampaikan, lalu non-akademisnya dari sisi social life, kualitas hidupnya juga sangat menunjang. Di sini tanpa bermaksud untuk menjelekkan atau apapun kampus lain, tapi kami ingin mempresent hal terbaik yang ada dari kampus kami. Jadi begitu. Oke, semoga sudah menjawab ya Ayu. Untuk pertanyaan berikutnya, biaya jalur masuk PMDK dan USM berbeda atau enggak? Untuk jawabannya berbeda, Alden. Ini mungkin aku coba share screen. Kita lihat bareng-bareng ya. Untuk dari website pmb.unpar.ac.id, tampilannya bagaimana sih? Gitu. Oke, sudah bisa dilihat Ardelia? Sudah Kak? Oke, ini website pmb.unpar.ac.id ya teman-teman, Bapak Ibu. Lalu kita coba cari ke biaya studi. Jadi benar-benar kami berbicara sesuai data, sesuai fakta yang ada di website. Ini teman-teman untuk biaya studi bisa dirujuk ke informasi ini, namun perlu digarisbawahi bahwa informasi ini bukan informasi terbaru. Jadi ini merupakan informasi untuk mahasiswa baru tahun 2020 yang sekarang lagi berkuliah nih.
Kurang lebih seperti ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman. Dan ini juga jalur ujian masuk USM 4 ya. Begitu. Oke, mungkin aku bantu rangkum sedikit kali ya, Kak. Jadi, kita kan ada 4 gelombang masuk nih, Betty. PMDK, USM 1, 2, dan 3. Tentunya makin awal kalian masuk, biaya kuliah kalian akan makin murah dibandingkan jika kalian masuk di gelombang paling terakhir. Seperti yang ditampilkan di layar, ini merupakan harga dari gelombang paling terakhir tahun lalu. Jadi untuk tahun ini memang belum ada update terbarunya, cuman perkiraan dari sekitar 17 juta sampai 54 juta ya Kak Pauline. Betul. Jadi sebenarnya kalau emang kalian udah fix nih mau ambilnya di universitas swasta, aku saranin sih nyoba-nyoba dulu aja ya PMDK karena kan nggak bayar. Jadi cuma masukin nilai rapot doang. Tapi kalau misalnya kalian ingin masuknya, aduh aku pengen masuk negeri ini tapi mau nyari cadangan, aku sarankan untuk mengikuti USM 2 ataupun 3 karena memang dari Unpar tidak akan mengembalikan uang biaya masuk yang telah dibayarkan, seperti itu. Setuju banget. Nah mungkin sudah menjawab kali ya Alden. Nah, kalau ada pertanyaan lagi tinggal dirujuk ke website di pmb.unpar.ac.id. Betul sekali. Oke nih Kak, terus ada tanya nih Kak, untuk syarat penerimaan mahasiswa baru itu apa saja ya Kak? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi untuk Theodorus, aku panggil Theo nggak apa-apa ya? So kenal banget nih kayaknya aku. Nah, jadi kalau untuk syarat penerimaan mahasiswa baru itu, kalau misalnya dari PMDK, itu sebenarnya tergantung dari jurusan yang kamu ambil. Kalau PMDK sendiri hanya perlu menyertakan nilai dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 11 semester 2 dengan syarat nilai itu minimum nilai KKM dari sekolah kamu. Jadi misalnya KKM sekolah kamu 75, kamu minimum masukin 76 pun sudah masuk. Dan biasanya basicnya itu ditanyakannya nilai-nilai matematika dan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya memang untuk teknik kimia, teknik fisika akan diperlukan nilai tambahan seperti nilai fisika ataupun nilai kimia. Dan untuk yang ingin mengambil jurusan arsitektur akan diminta untuk menyertakan gambar kalian sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Unpar. Serta untuk teknik kimia akan ada tambahan tes buta warna yang harus disertakan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ikut USM, tergantung jurusannya juga nih teman-teman. Kalau misalnya pada dasarnya, kalau misalnya kalian mengambil jurusan yang IPA, kalian akan diminta untuk mengikuti tes matematika IPA dan bahasa Inggris. Lalu untuk yang IPS akan mengikuti ujian matematika IPS dan bahasa Inggris. Lalu untuk arsitektur akan diminta tes tambahan untuk tes menggambar. Seperti itu syarat penerimaan mahasiswa. Dan kalau misalnya kalian nih teman-teman ada yang nanya, Kak tapi nilai aku tidak memenuhi untuk mengikuti PMDK. Kami mohon maaf, cuman memang jika nilai kalian di bawah KKM sekolah kalian, otomatis sistem dari Universitas Katolik Parahyangan akan langsung menolak nilai kalian. Jadi kalian tidak bisa mensubmit nilai kalian ke website Unpar, seperti itu. Cuman Kak Ardelia, aku yakin nih teman-teman SMA Bosa Yogyakarta tuh udah pasti yang top banget. Iyalah. Gak ada yang pasti udah di atas KKM semua lah, bahkan 80 ke atas nih Kak kayaknya semuanya. Bener. Jadi nggak usah khawatir, pasti semuanya bisa memenuhi syarat dari PMDK. Gitu. Keren-keren banget nih teman-teman SMA Bosa. Oke, selanjutnya jurusan favorit di Unpar apa ya Kak? Oke, sebenarnya semua jurusan itu sama, baik adanya. Bener-bener semuanya terakreditasi A, karena memang dari dosen-dosennya, alumni-alumninya sudah luar biasa, kurikulumnya juga bagus. Tapi mungkin memang betul, ada dengar-dengar cerita, oh yang mana lebih favorit daripada yang lainnya. Mungkin kalau dari perspektif aku nih, karena aku anak HI, mahasiswa HI, hubungan internasional Unpar itu favorit. Dan salah satu yang terbaik dari seluruh universitas swasta di Indonesia gitu. Selain itu yang favorit juga ada, aku dengar sih, arsitektur karena merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara nih teman-teman. Tapi tanpa bermaksud merendahkan jurusan lain ya, kayak semuanya juga baik, juga sangat oke. Alumni-alumninya keren-keren, dosen-dosennya luar biasa. Jadi sebetulnya semuanya sangat bagus,
nggak sangat bagus dan recommended untuk masuk ke jurusan apapun sesuai dengan kebutuhan, minat, dan interest dari teman-teman semua gitu. Sebenarnya kalau untuk favorit itu kembali ke muridnya masing-masing sih ya Kak. Benar. Karena di tiap jurusan yang ada di Universitas Katolik Parahyangan, masing-masing jurusannya sudah memiliki keunggulannya masing-masing. Dari bidang alumninya, bidang prestasinya, bidang himpunannya. Nah, biasanya dari tiap jurusan memang sudah mempunyai keunggulannya masing-masing. Jadi, jangan diragukan lagi teman-teman untuk keunggulan dari jurusan-jurusan yang ada di Unpar, seperti itu. Setuju banget. Kak, Nah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kayaknya aku coba share screen lagi ya, website pmb.unpar.id. Jadi, ini nih. Oke, penerimaan jalur PMDK. Di sini bisa terlihat ada program studi apa saja yang dibuka untuk PMDK. Dari semua fakultas, semua jurusan dibuka. Dari ekonomi pembangunan sampai ke D3 manajemen perusahaan. Di sini teman-teman udah ada semua syarat-syaratnya, prasyarat jurusan di SMA, lalu mata pelajaran yang harus didapatkan. Tadi aku sempat ngeliat ada jurusan hukum ditanyakan, nah yuk kita lihat bersama-sama ilmu hukum. Ilmu hukum bisa dari IPA, IPS atau bahasa, lalu nilai matematika dan bahasa Inggris harus di atas KKM, dan juga yuk kita lihat satu lagi. Nah, kedua ini aja nih teman-teman, untuk ilmu hukum, matematika dan bahasa Inggris. mungkin ada yang sekalian nih Kak, mumpung lagi ngebuka website-nya, ada juga yang nanya jurusan bahasa. Oke, kalau jurusan bahasa masuknya filsafat nih ya Kak, sepertinya. Untuk bahasa sebetulnya bisa masuk ke semuanya sih, kecuali yang jurusan teknik yang IPA ya teman-teman. Betul. Jadi seperti ilmu Kalau gitu, hukum, ini aku kayak nangkepnya dia mau masuk jurusan bahasa nih, atau kamu dari jurusan bahasa di SMA kamu? mungkin SMA-nya dari bahasa kali ya. Oh, Untuk oke, begitu. Karena untuk jurusan sastra kan kebetulan di Unpar tidak ada. Nih bisa dilihat teman-teman, untuk bahasa bisa dari bisa ke ilmu hubungan internasional, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, ilmu hukum. Seperti itu. Nah, untuk ini juga ada yang semua jurusan, untuk filsafat, betul tadi seperti kata Kak Ardelia. Ini ada persyaratan khusus untuk arsitektur, tadi sudah saya sampaikan, filsafat, teknik kimia, dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman juga sudah harus kelas 3 SMA ya, karena ada beberapa prasyarat rapot yang belum teman-teman miliki nih kalau masih duduk di bangku kelas 2 SMA gitu. Oke, Ibu Pauline dan juga Ibu Ardelia, terima kasih banyak. Wah, ini ada begitu banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mohon maaf bagi teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan, sepertinya nanti bisa langsung ke kontak person ya Ibu ya. Betul, Bapak. Ya. Di sini ada di Instagram di @unparofficial, Betul. di @unpar, di WhatsApp dan lain sebagainya. Boleh banget di screenshot teman-teman lalu dibagikan kepada Ya. teman-teman di luar sana yang mungkin belum berkesempatan mengikuti presentasi hari ini. Oke, Boleh terima banget kasih langsung banyak. DM juga. Jadi nanti Betul. langsung DM aja ke Instagram kita, nanti bakal sebisa mungkin kita bantu jawab. Betul. Iya. Kalau begitu Bapak, ya. Ya, tentunya Terima nanti para peserta didik semuanya bisa mencatat setiap informasi penting yang sudah disampaikan, dan bahkan juga bisa langsung menghubungi kontak person yang tertera pada kolom chat ya Bu ya, ada di situ. Betul. Kemudian saat ini ada di share screen-nya juga ada nomornya. Ada beberapa DM yang masuk ke saya juga nanya nomornya Ibu Pauline dan juga Ibu Ardelia sepertinya untuk bertanya-tanya lebih lanjut. Iya. Nanti bisa disampaikan. Iya. Terima kasih banyak teman-teman, sekali lagi Bapak Ibu berdua. Mohon maaf sekali karena waktu kita memang hanya sedikit dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi yang berikutnya. Jadi mungkin kalau ada penutup dari Ibu Pauline dan juga Ibu Ardelia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman SMA Bosas semua di sini. Terima kasih sudah mengikuti presentasi hari ini. Semoga kami berhasil menjawab kebingungan dari teman-teman dalam memilih jurusan maupun kuliah nanti ketika sudah lulus dari SMA Bosa. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di kampus Unpar ya teman-teman semua. Sampai Terima jumpa. kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua. Aku tunggu di Unpar ya teman-teman. Dadah. Sampai ketemu di Unpar.
Iya, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Pauline dan Ibu Ardelia. Terima kasih juga teman-teman peserta didik yang sudah bergabung dan juga Bapak Ibu guru wali kelas. Kita akan segera mengakhiri sesi ini dan kita akan bertemu di sesi yang berikutnya. Terima kasih banyak, selamat siang.